urutan wali. Maksudnya urutan wali ini kita perlu kenapa? Kalau misalnya salah seorang wali gugur, maka digantikan dengan wali berikutnya. Ya. Rasulullah mengatakan yang pertama ayah, ya, atau yang dia wasiatkan, diwakilkan. Yang kedua kakek. Ya. Karena kalau ayah saja bisa memperhatikan, tentu kakek juga demikian, lebih dewasa, lebih bisa memperhatikan, ya. Kemudian yang ketiga anak, ya, seperti dalam hadis Ummu Salamah waktu menikah dengan Nabi SAW, maka dikatakan kepada putranya Umar, wahai Umar, nikahkanlah ibumu Ummu Salamah. Kemudian saudara, ya, 4. Saudara tentu yang paling utama saudara kandung, kemudian saudara sebapak, kemudian saudara seibu, baru kemudian ponakan, ibnul akh, ya, anak saudara laki-laki. Kemudian yang berikutnya pamannya, ya. Ini diantaranya, ya. Maksudnya kenapa kita buat urutan tersebut? Ya, maksudnya kalau ayah tidak bisa, misalnya perwaliannya gugur, maka kakek. Contoh perwalian gugur, contohnya gimana? Contohnya seorang lelaki yang soleh datang kepada putrinya. Terus bapaknya ini kerjanya selalu nolak, dia mau cari anak yang kaya, mau cari mantu yang kaya, ditolak. Padahal nggak ada alasan, udah pinter, sudah jenggotan, sudah cingkrangan, apalagi yang mau ditolak? Salat sebelum subuh selalu salat, masya Allah. Khairu minad dunya wa ma fiha. Bahwasanya salat fajar, salat 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi yang kurang? Tapi enggak punya mobil masalahnya. Terus ayahnya tolak. Datang lagi calon kedua, ditolak lagi. Jadi ini berarti dia enggak beres ini. Berarti dia ingin memudaratkan kepada putrinya. Maka putrinya boleh lapor misalnya ke wali hakim, maka digugurkan, pindah kepada kakeknya, atau dia minta nikah sama kakeknya, enggak ada masalah, ya. Karena tidak berhak, karena ini wali sudah tidak beres, ya. Wali tidak, kakeknya tidak mau lagi, enggak takut ribut sama bapakmu, ya udah sama anaknya. Oh, anak takut lagi, apalagi sama kakek, ribut sama kakek, ya udah saudara, ya. Seperti itu maksudnya. Ini fungsi urutan wali. Jika ada permasalahan, maka bisa dioper kepada yang lainnya. Kemudian di antaranya, ya, misalnya dioper juga kenapa? Misalnya tadi pertama sang wali yang paling tinggi menyia-nyiakan sang putri, ya. Dia tidak mau ngurusin, kemudian dia pilih-pilih yang terkadang orang fasik, dia mau suruh nikah sama putrinya atau dia paksa dan macam-macamnya. Ini maka berpindah kepada wali selanjutnya. Atau ternyata misalnya bapaknya gila atau bapaknya kafir. Ya sudah pindah kakek. Ternyata kakeknya juga gila, ya. Ya, enggak bisa jadi wali, maka pindah kepada yang lainnya. Atau misalnya walinya, bapaknya hilang kemana, enggak ada nomor telepon, enggak tahu, enggak pernah pulang, sejak kecil meninggalkan sang putri, ya enggak usah jadi wali seperti itu. Ya gimana mau telepon sana sini, bikin pengumuman di Facebook, pengumuman di Instagram, enggak pernah muncul, ya. Enggak ada. Ya sudah, ganti wali berikutnya. Maksud saya, nikah jangan dipersulit. Nikah jangan dipersulit. Enggak ada wali yang atas, pindah wali yang ke bawah, ya. Enggak ada semua yang mau pakai wali hakim, ya. Kalau wali ini semua mau, kok enggak mau pakai wali hakim, ya. Kenapa tidak mau menikahkan putrinya? Apa alasan? Kalau alasannya syar'i, oke. Kalau alasannya tidak syar'i, ya gara-gara ini mantu tidak punya mobil, itu tidak syar'i, ya. Ya, tidak syar'i. Taib.